Modal ada dan nggak sedikit, terus udah punya strategi bisnis yang mateng, analisa bisnis luar biasa, teknologi yang mumpuni, tim R&D yang kuat, dan terus berinovasi, talenta-talenta yang baik di setiap bidangnya. Tapi kok bisnis gitu-gitu aja? Udah punya semua sumber daya, tapi kok bisnis stuck jalan di tempat, bahkan mengalami kemunduran. Lantas apa sih yang menjadi biang dari masalah ini? Tonton video ini sampai habis ya. Sebuah startup teknologi memiliki dana yang cukup, teknologi canggih, dan tim yang terampil. Namun karena kepemimpinan yang buruk dan keputusan strategis yang salah, mereka gagal menyesuaikan produk dengan kebutuhan pasar. Ini menunjukkan bahwa meskipun memiliki sumber daya, manajemen yang nggak efektif dapat mengarah pada kegagalan. Perusahaan dengan karyawan yang berbakat dan produk yang inovatif mungkin gagal karena kultur kerja yang toksik, lingkungan kerja yang nggak mendukung, atau kepemimpinan yang otoriter dapat menyebabkan turnover karyawan yang tinggi dan juga mengurangi produktivitas. Poinnya, pemimpin itu kunci guys. Negara, bisnis, bahkan rumah tangga. Sukses yang ditentukan dari pemimpinnya. Ada beberapa tipe pemimpin yang bikin bisnis Anda bakalan susah banget buat berkembang, apalagi sukses. Harapan saya Anda bisa menghindari tipe-tipe pemimpin yang kayak gini nih. Tipe pertama, anaconda. Makan sekali, asal perut kenyang, dia diem. Dia nggak peduli sama yang lain, yang dipikirin cuman perutnya sendiri. Kalau udah nyaman, ya mager. Dia maunya tuh yang gede, makannya yang gede. Kalau untungnya kecil, dia nggak bakal lirik. Paling maksimal juga cuman diiyain doang, tapi nggak dijalanin. Nah, Anda bayangin anaconda, kalau makan anak bebek, nggak berasa kali, cuman geli-geli doang di perut. Tantangan nama pemimpin anaconda, biasanya dia ini hanya deket sama sedikit orang. Dan hanya orang yang paling menguntungkan. Customernya ya, 1 atau 2. Dan porsi dari sedikit customer tersebut bisa aja 80% dari total penghasilan perusahaan. Bahayanya, pemimpin seperti ini nggak mikir bahwa segala sesuatu yang besar datang dari kecil. Akan lebih bagus kalau dia bisa nyari sumber penghasilan dan memupuk customer baru, walaupun masih kecil dan nggak hanya berfokus pada 1 atau 2 customer yang udah lama. Tipe kedua, pemimpin anak bebek. Pernah lihat nggak anak bebek? Kuek, 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 kuek. Dia ngikutin induknya terus. Induknya ke kiri, dia ke kiri. Induknya ke kanan, dia belok ke kanan. Pemimpin ini kita bisa lihat, dia itu terus berubah. Ngikutin kata orang, ngikutin tren terus menerus. Hari ini bisa jadi dia jualan asuransi, 3 tahun lalu jualan es kepal. 3 tahun lagi bisa-bisa dia jualan motor listrik. Dia sendiri bingung sebenarnya bisnis yang bagus yang mana. Mau bisnis mana yang serius? Antara bosen sama bingung, ya tipis-tipis gitu. Strategi juga berubah-ubah, nggak pernah tuntas. Satu strategi belum beres, nggak ada strategi yang lain. Jadi dampaknya apa? Tim juga bingung. Hari ini dia ngomong A, besok bisa B. Bahayanya, pemimpin tipe anak bebek, dia nggak paham bahwa segala sesuatu itu butuh konsistensi. Untuk jadi expert, butuh konsisten, butuh disiplin, butuh latihan terus. Pindah-pindah haluan tanpa goal yang jelas, ya nggak bakal nyampe tuh tujuannya. Malah kadang nih, bisa jadi malahan bisa lebih jauh dari tujuan. Dampaknya, tim juga bingung, nggak termotivasi. Nah, sekarang kita bicara tipe ketiga, adalah tipe cacing kepanasan. Pimpinan ini tipe yang kayaknya, sibuk banget. Sibuk, nah ini pakai tanda kutip ya. Sibuk ini, sibuk itu. Sibuknya, sibukin hal yang nggak jelas. Apa juga disibukin. Tapi yang disibukin, belum tentu yang menghasilkan. Dan dia juga nggak suka timnya nggak sibuk. Kalau timnya nggak lemes, dia nggak happy. Saya pernah ketemu satu pembisnis tipe cacing kepanasan. Dia ngurusin gudang guys, nggak habis-habis, nggak bisa selesai. Salah satunya karena dia mau jumlah baut itu harus benar-benar klop. Bayangin, ngitungin baut guys. Jadi timnya sampai lembur tuh ngitungin baut. Tipe cacing kepanasan akan lebih bagus kalau fokusnya diarahin yang ke bener. Jadi kerjaannya lebih bermakna. Istilahnya gini, kerja bukan untuk cari kerjaan, tapi untuk cari uang. So, ada nggak dari Anda yang pernah ketemu tipe-tipe pemimpin lain yang toksik? Moga-moga enggak ya.
Tapi kalau ada, share dong di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Saya Coach Yudi Chandra. Mau bisnis, mau sukses, yes, pasti bisa.